Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran matematika hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Nama saya Rizky Dwi Prayogo. Jadi kita mulai belajar matematika. Slide selanjutnya. Untuk peta konsepnya, hari ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan rasional linier satu variabel dengan sub utama pertidaksamaan rasional satu variabel membahas tentang linier. Sebelum itu kita ingat dulu tentang persamaan rasional satu variabel. Maksud dari rasional atau persamaan rasional ini, bentuk umumnya adalah bentuk pecahan seperti ini. Jadi fx per gx sama dengan k. Dengan diingat-ingat lagi, dengan gx tidak boleh sama dengan 0. Karena jika suatu penyebut sama dengan 0, nilai suatu pecahan akan tidak terdefinisi. Oke, contoh dari persamaan rasional. Yang pertama, 2x plus 2 per 2 sama dengan 0. Contoh yang kedua, x kurangi 3 per x plus 2 sama dengan 2. Contoh yang ketiga, x kuadrat dikurangi 4 per x kurangi 2 sama dengan 5. Itu untuk persamaan rasional. Bagaimana dengan pertidaksamaan rasional? Perbedaannya tinggal kita ganti tanda relasinya. Sebelumnya sama dengan, sekarang kita bisa ganti dengan kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Dengan tetap gx tidak boleh sama dengan 0 dan k adalah anggota himpunan bilang real atau suatu bilangan. Contoh yang pertama, 2x plus 2 per 2 kurang dari atau sama dengan 0. Contoh yang kedua, x kurangi 6 per x kurangi 8 lebih besar dari 2. Contoh yang ketiga, x kuadrat dikurangi 4 per x kurangi 2. Karena hari ini yang kita bahas adalah linier, jadi pada pembilang dan penyebut bentuknya persamaan linier satu variabel atau pangkatnya 1, pangkat tertingginya 1. Untuk penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan pada dasarnya hampir sama. Jadi untuk saat ini kita akan langsung mempelajari penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Oke, untuk yang linier tadi, contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari 2x plus 2 per 2 kurang dari atau sama dengan 0. Penyelesaiannya 2x plus 2 per 2 kurang dari atau sama dengan 0. Kita lakukan perpindahan ruas. 2 kita pindah ke kanan menjadi suatu perkalian. 2x plus 2 kurang dari atau sama dengan 0 dikali 2. Hasilnya 2x plus 2 kurang dari atau sama dengan 0. Kita melakukan perpindahan ruas lagi untuk yang plus 2-nya. Jadi 2x kurang dari atau sama dengan 0 dikurangi 2. 2x kurang dari atau sama dengan negatif 2. X kurang dari atau sama dengan negatif 2 dibagi 2. X kurang dari atau sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan negatif 1. Dengan X anggota himpunan bilangan real. Contoh yang kedua.
Tentukan penyelesaian dari X kurangi 6 per X kurangi 8 lebih besar atau sama dengan 0. Kita ingat-ingat lagi bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, karena penyebutnya tadi kan X kurangi 8, jadi X-nya tidak boleh sama dengan 8. Karena ketika X sama dengan 8, penyebutnya menjadi 0. Syarat utamanya X tidak boleh sama dengan 8. Oke. Karena ini model pertidaksamaan, agar tidak ada perubahan tanda, kita kalikan kedua ruas dengan X kurangi 8 kuadrat. Yang pertama, agar penyebut X kurangi 8 ini nanti saling menghilangkan atau hilang. Dan yang kedua, agar tandanya tidak berbalik arah. Karena kita kalikan dengan suatu bilangan yang dikuadratkan. Suatu bilangan yang dikuadratkan kan hasilnya pasti positif. Jadi tandanya tidak berbalik arah. Jadi hasilnya yang sebelah kiri X kurangi 6 dikali X kurangi 8. Karena yang sebelumnya penyebut ini dicoret dengan X kurangi 8. Kemudian yang ruas kanan 0 dikali X kurangi 8 kuadrat sama dengan 0 tetap. Jadi X kurangi 6 dikali X kurangi 8 lebih besar atau sama dengan 0. Dengan syaratnya X tidak boleh sama dengan 8. Selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Untuk mencari pembuat nol, kita ubah tanda lebih dari atau sama dengan atau tanda pertidaksamaan dengan menjadi tanda persamaan atau tanda sama dengan. Jadi X kurangi 6 dikali X kurangi 8 sama dengan 0. Jadi bisa kita tentukan X kurangi 6 sama dengan 0 atau X kurangi 8 sama dengan 0. Untuk yang sebelah kiri kita pindah ruas 6-nya. Jadi ya X sama dengan 6. Untuk yang sebelah kanan X sama dengan 8. Untuk menentukan himpunan selesaiannya, kita buat garis bilangan. Oke, 6 dan 8. Tadi karena 8 X-nya tidak boleh sama dengan 8, jadi kita buat lingkaran yang lubang seperti ini. Oke, kita uji dulu. Yang pertama, X sama dengan 5. Kenapa kita pilih X sama dengan 5? Untuk yang sebelah kiri dari 6. Sebelah kiri 6 kan ada bilangan 5, 4, 3, dan seterusnya. Jadi kita ambil bilangan 5. X sama dengan 5. Substitusikan pada soal di awal. Jadinya 5 dikurangi 6 dibagi 5 dikurangi 8. Lebih besar atau sama dengan 0. Negatif 1 per negatif 3 lebih besar atau sama dengan 0. 1 per 3 lebih besar atau sama dengan 0. Apakah benar? Benar. Jadi yang sebelah kiri ini memenuhi. Bagaimana untuk di antara 6 dan 8? Di antara 6 dan 8 ada bilangan 7. Jadi kita uji dulu. Kita substitusikan. 7 dikurangi 6 per 7 dikurangi 8. Lebih besar atau sama dengan 0. Hasilnya 1 dibagi negatif 1. Lebih besar atau sama dengan 0. Negatif 1 lebih besar atau sama dengan 0. Apakah benar? Salah. Kemudian kita uji lagi yang di sebelah kanan 8. Kita ambil bilangan 9. Boleh 9, boleh 10, bebas. Yang penting sebelah kanan 8. 9 dikurangi 6 dibagi 9 dikurangi 8. Lebih besar atau sama dengan 0. 3 per 1 lebih besar atau sama dengan 0. 3 lebih besar atau sama dengan 0.
3 lebih besar sama dengan 0, benar. Jadi sebelah kanannya 8 juga memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan 6 atau X lebih besar dari 8 dengan X anggota himpunan bilangan real. Oke, untuk contoh nomor 3. Tentukan penyelesaian dari 2x plus 6 per 2x plus 1 lebih besar atau sama dengan 3. Kita ingat dahulu, kalau pertidaksamaan atau bentuk pecahan, bentuk rasional, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena di sini penyebutnya 2x plus 1, jadi 2x plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Kita lakukan perpindahan ruas, jadi 2x tidak boleh sama dengan negatif 1. X tidak boleh sama dengan negatif setengah. Jadi ketika X sama dengan negatif setengah, nilai dari pecahan ini, bentuk rasional, penyebutnya 0. Dan menghasilkan suatu yang nilai tidak terdefinisi. Oke, jadi syaratnya X tidak boleh sama dengan negatif setengah. Oke, untuk 2x plus 6 per 2x plus 1 lebih besar atau sama dengan 3. Kita lakukan perpindahan ruas 3-nya ke kiri. Jadinya 2x plus 6 per 2x plus 1 dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya. Jadi kita ubah 3 atau kita lakukan perkalian dengan 2x plus 1 per 2x plus 1. Kita samakan dengan penyebutnya. Jadi 2x plus 6 per 2x plus 1 dikurangi 3 kali 2x plus 1 per 2x plus 1. Lebih besar atau sama dengan 0. 3 kali 2x sama dengan 6x. 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadinya 2x plus 6 dikurangi 6x plus 3 per 2x plus 1. Lebih besar atau sama dengan 0. 2x dikurangi 6x sama dengan 4x. Selanjutnya 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadinya negatif 4x ditambah 3 per 2x plus 1. Lebih besar atau sama dengan 0. Sekarang seperti cara yang soal kedua, kita kalikan kedua ruas dengan 2x plus 1 kuadrat. Hasilnya menjadi negatif 4x plus 3 dikali 2x plus 1. Lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan pembuat nolnya. Kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan, tanda sama dengan. Jadinya negatif 4x plus 3 dikali 2x plus 1 sama dengan 0. Negatif 4x plus 3 sama dengan 0 atau 2x plus 1 sama dengan 0. Kita tentukan yang sebelah kiri dulu. Negatif 4x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 per negatif 4 atau 3 per 4. Atau yang sebelah sini 2x plus 1 sama dengan 0. Kita lakukan perpindahan ruas. 2x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 per 2. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita gunakan garis bilangan. Negatif setengah dan 3 per 4. Tadi di syaratnya negatif X tidak boleh sama dengan negatif setengah. Jadi kita buat titik yang lubang. Dan untuk 3 per 4 titiknya diarsir penuh. Kita uji. Kita pilih yang ada di sebelah kanan 3 per 4. Sebelah kanan 3 per 4 ada bilangan 1.
Jadi kita uji X sama dengan 1. Substitusikan 2 dikali 1 ditambah 6 per 2 kali 1 ditambah 1. Lebih besar atau sama dengan 3. Hasilnya 8 per 3 lebih besar atau sama dengan 3. Apakah benar? Salah. Karena 8 per 3 kisaran nilainya sekitar 2, tidak lebih dari 3 atau sama dengan 3. Jadi yang di sebelah kanan dari 3 per 4 tidak memenuhi. Untuk yang sebelah kiri negatif setengah ada bilangan negatif 1. Kita uji 2 dikali negatif 1 ditambah 6 per 2 dikali negatif 1 ditambah 1 lebih besar atau sama dengan 3. Hasilnya 4 per negatif 1 lebih besar atau sama dengan 3. Min 4 lebih besar atau sama dengan 3. Apakah benar? Salah. Jadi yang sebelah kiri negatif setengah juga tidak memenuhi. Bagaimana untuk yang di tengah-tengahnya? Di antara negatif setengah dan 3 per 4. Di antara itu ada bilangan 0. Jadi kita uji X sama dengan 0. 2 kali 0 ditambah 6 per 2 kali 0 ditambah 1. Lebih besar atau sama dengan 3. Hasilnya 6 per 1 lebih besar atau sama dengan 3. 6 lebih besar atau sama dengan 3. Apakah benar? Benar. Jadi yang memenuhi di antara negatif setengah dan 3 per 4. Jadi HP-nya negatif setengah kurang dari X kurang dari atau sama dengan 3 per 4 dengan X anggota himpunan bilangan real. Demikian untuk materi hari ini. Untuk yang ingin ditanyakan bisa menghubungi saya di WA grup atau chat pribadi, silakan. Untuk tugasnya buatlah minimal 3 contoh soal dan penyelesaian pertidaksamaan rasional linear 1 variabel. Deadline Minggu 30 Agustus 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.